Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari yang ke-11 kita sudah masuki di bulan pertama di tahun yang baru karena pertolongan Tuhan. Kita yakini hari-hari ke depan juga Tuhan tetap setia menolong kita sampai pada kita kembali melewati tahun ini dengan kemuliaan yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah kembali mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Perkenankan sebentar, saya rindu untuk menyampaikan sebuah pujian untuk mengiringi pembawaan firman Tuhan sebentar sesuai dengan temanya. Bagaikan bintang-bintang. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alat-Mu, itu rindu-Mu padaku. Firman-Mu yang menjagaku, berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Oh, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Biarlah hidup kita terus bersinar memancarkan terang kasih Tuhan.
Dan sesuai dengan tema pada bulan ini, suratan yang terbuka. Mari kita ajak kembali bersama melihat dan membaca ayat pokok kita di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga terlebih dahulu. 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang surat yang terbuka. Saya mau garis bawahi di ayat yang ketiga di sini, kita ini adalah disebut juga sebagai surat Kristus. Kalau berbicara tentang menulis surat, tentu kita memahami, khususnya Bapak Ibu, sebelum zamannya kita memiliki smartphone, sebelum ada media sosial, sebelum ada WhatsApp, dulu sebelumnya ada BBM ya, bukan bahan bakar minyak, tapi BlackBerry Message. Kita bisa memberikan ungkapan isi hati, pikiran kita lewat pesan-pesan elektronik tersebut. Tapi dulu kita menggunakan surat. Surat menjadi media untuk kita mengungkapkan isi hati dan pikiran kita. Itu surat yang kita tulis. Tetapi bicara tentang surat Kristus, namanya juga surat Kristus, seharusnya tentu yang ditulis di dalam surat itu, dalam hidup kita, dalam kisah perjalanan hidup kita, bukan soal apa yang ada dalam pikiran dan hati kita semata. Tetapi yang disebut surat Kristus seharusnya mencerminkan, menyatakan isi hati dan pikiran Kristus. Hidup kita seharusnya diisi oleh bagaimana Kristus terpancar di dalam perilaku kita sehari-hari, di dalam perkataan kita sehari-hari, menyatakan isi hati dan pikiran Kristus. Makanya Paulus pernah bilang juga di dalam suratan Filipi, hidupku adalah karena Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup yang kita jalani bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk menunjukkan ego kita, gengsi, harga diri kita, siapa saya, siapa aku. Itu bukan surat Kristus. Surat Kristus harus mencerminkan siapa Kristus lewat hidup kita. Sangat sederhana. Dan tidak kebetulan kalau kita lihat perikop ini berbicara mengenai bagaimana ditutup dengan ayatnya yang ke-18. Coba kita langsung lompat di ayat yang ke-18. Kita baca kembali bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita semua tanpa terkecuali. Bukan cuman bicara soal orang yang sudah sekolah Alkitab. Bukan cuman orang yang berdiri di mimbar sebagai seorang pelayan mimbar. Tetapi kita semua orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang yang sudah dibeli hidupnya bukan untuk diri sendiri tapi untuk Kristus, harusnya mencerminkan Kristus. Menjadi surat Kristus. Menjadi curahan isi hati, pikiran Tuhan yang bisa dibaca oleh dunia. Apakah hidup kita sudah mencerminkan pikiran dan perasaan Kristus? Atau yang ada, yang muncul, yang bisa dilihat orang adalah pikiran dan perasaan kita? Seperti apa pikiran dan perasaan Kristus itu? Mari saya ajak kita lihat di dalam kitab Filipi, pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua, sebuah nasihat yang pernah Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat ini, jemaat Filipi. Di ayat yang kelima, kita lihat dulu ayat yang kelima. Kita baca bersama hitungannya yang ketiga, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, keadaan jemaat Filipi dengan jemaat Korintus memang tidak sama persis. Tetapi ada sebuah kesamaan di bagian tertentu. Kalau tadi di dalam suratan Korintus, Paulus mengajak, mendorong
Untuk jemaat Tuhan di Korintus menyadari kita ini mencerminkan kemuliaan Kristus loh. Kita harus berubah sedemikian rupa, semakin hari semakin berubah, semakin nyata gambar pola Kristus terpancar lewat hidup kita. Surat Kristus mengungkapkan isi hati pikiran Kristus. Nah, Filipi juga demikian. Kenapa? Karena sekalipun jemaat Korintus punya masalah yang agak berbeda di bagian-bagian tertentu dengan jemaat Filipi, tapi ada satu kesamaan. Dua-duanya jemaat yang penuh dengan perpecahan dan perselisihan. Sama. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 3, di situ ada disinggung tentang perselisihan jemaat Korintus. Mereka saling bikin kelompok gap-gapan. Enggak ada kesatuan, enggak ada kesehatian. Enggak mencerminkan pikiran dan perasaan Kristus. Yang menonjol ada diri sendiri. Aku. Tidak menjadi surat Kristus. Jemaat Filipi juga demikian. Kalau Anda melihat di dalam bagian suratan Filipi ini secara lengkap, lebih jauhnya lagi, saudara-saudara, tentu tidak kita akan baca semuanya, tetapi kita lihat di pasal yang keempat dulu. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kedua, saya akan bacakan, Filipi 4 ayat yang kedua. Euodia kunasehati dan Sindike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Siapa dua orang ini? Di dalam latar belakangnya ini bukan jemaat biasa. Sekalipun itu identik dengan nama perempuan, tapi ini orang-orang berpengaruh penting di jemaat Filipi yang seharusnya membawa pengaruh yang baik menjadi surat Kristus. Menjadi gambaran pikiran perasaan Kristus, tapi yang ada ego mereka yang muncul yang menimbulkan perpecahan. Sama. Di jemaat Korintus ada yang merasa kami golongan Paulus, kami golongan Apolos, kami golongan Kefas, kami golongan Kristus. Di sini juga Euodia Sintike bikin gap juga. Sama-sama perpecahan terjadi di dua jemaat ini. Nah, menjadi surat Kristus sekali lagi, tadi di dalam Filipi ayat pasal yang kedua disinggung, kita harus memiliki dalam diri kita, hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah suratan Kristus. Seperti apa gambaran suratan Kristus? Kita lihat di ayat yang pertama, Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu gambaran tentang Kristus. Nasihat di sini bukan bicara soal mengkorek-korek kesalahan orang, tapi tujuannya untuk memperbaiki dan membangun kehidupan orang. Nanti kita akan lihat di dalam bagian ayat selanjutnya. Akan lebih jelas di situ. Ada penghiburan kasih, ada kepedulian. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang dalam kesusahan, yang dalam kesulitan, yang dalam kesedihan, yang dalam penderitaan. Sehingga ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh, kesatuan yang tidak hanya di permukaan. Persekutuan roh menggambarkan kesatuan secara hakiki, di dalam secara esensi. Bukan hanya kelihatan kumpul sama-sama secara fisik, tetapi nyatanya di dalam hati saling gontok-gontokan. Itu bukan persekutuan roh, hanya persekutuan yang semu. Lalu berikutnya ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara bicara tentang surat Kristus. Sebelum kita menjadi surat Kristus yang bisa dilihat oleh orang secara pribadi, orang di luar Kristus juga akan menilai bagaimana kehidupan kita di dalam komunitas jemaat. Ada berapa banyak pernyataan yang mungkin kita pernah dengar. Lah, apanya orang Kristen kasih. Gua tahu sendiri. Itu anak Tuhan, katanya anak Tuhan gontok-gontokan di gereja. Bukan jadi surat Kristus. Apanya orang Kristen hidup dalam kasih? Gua tahu banget, itu rumah tangga sebelah tetangga gua berantem terus tiap hari. Enggak jadi suratan Kristus. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan berikutnya kita lihat. Karena itu sempurnakanlah ayat 2. Sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada kesatuan yang utuh dan penuh.
Sama seperti doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ini isi hatinya Tuhan yang belum dijawab, yang belum terjawab oleh gereja secara penuh dan sempurna. Aku mau supaya mereka menjadi satu. Supaya dunia tahu bahwa akulah yang diutus oleh Engkau. Jemaat yang berasal daripada aku di dalam mereka, mereka di dalam aku. Menjadi suratan Kristus, saudara-saudara, bukan hanya bicara soal apa yang kita lakukan perbuatan baik kepada orang dunia. Tapi di dalam komunitas jemaat terlebih dahulu, di dalam rumah tangga kita, sudahkah kita menjadi suratan Kristus? Adanya kesehatian, adanya kesatuan, adanya saling pengertian, adanya saling peduli. Atau masing-masing. Kita gagal menjadi surat Kristus, jangan dulu bicara di luar. Bagaimana dengan komunitas di dalam jemaat? Makanya disinggung berikutnya di ayatnya yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Adanya kerendahan hati, tidak egois. Ayat yang keempat kita baca bersama, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sama seperti Kristus, Yesus. Di sorga, dalam kemuliaan, dalam sukacita yang limpah. Yesus tidak enak-enakan sendiri. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang akan berakhir dalam kebinasannya kekal. Yesus enggak egois, Sang Firman itu telah turun. Menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bahkan yang sudah menyakiti hatinya. Yang sudah mendurhaka, Roma pasal 5 dikatakan, yang sudah menjadi pendurhaka-pendurhaka Allah, yang sudah menjadi seterus-terusnya Allah. Gambaran suratan Kristus adalah penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, terlepas kita sudah Kristen, maaf bicara puluhan tahun sekalipun. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni dan tidak punya belas kasihan kepada orang yang berdosa, kita gagal menjadi surat Kristus. Yesus Kristus begitu peduli kepada orang berdosa dan ingin menjangkau orang berdosa. Dan kita lihat, saya mau lompat terlebih dahulu. Kita lihat di ayat yang ke-12 langsung, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kenapa banyak orang Kristen, kenapa ada orang Kristen yang tidak menjadi suratan Kristus, yang tidak menjadi cerminan dari Kristus? Karena dia tidak sadar, keselamatan itu bukan bicara soal kita sudah ditebus Kristus, sudah selesai. Kata kerjakanlah keselamatanmu, kata kerjakan digunakan katanya katergazeste. Artinya selesaikan, tuntaskan. Loh, bukankah Yesus ketika disalib berkata tetelestai, sudah genap, sudah sempurna, sudah tuntas? Betul. Yesus sudah mengerjakan dengan sempurna bagiannya. Untuk menebus dosa kita satu kali cukup untuk selama-lamanya. Tetapi bukan berarti yang kita yang sudah diselamatkan hidup seenak-enaknya sendiri. Keselamatan itu pada akhirnya harus digenapi dengan juga kita melakukan bagian kita, mengerjakan apa yang sudah Yesus lakukan, sudah segenap, sudah sempurna, sudah selesai. Yang kita tidak mungkin bisa lakukan. Tapi ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mengisi keselamatan ini, menyelesaikan kehidupan yang Tuhan sudah berikan di dalam anugerah keselamatan untuk memuliakan namanya. Gagal menjadi suratan Kristus karena berpikir, ya sudah aku sudah diselamatkan, lalu hidup seenaknya. Dia enggak mengerti. Keselamatan ini harus diisi dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan dengan takut dan gentar. Di dalam penyampaian firman Tuhan beberapa bulan yang lalu saudara-saudara, kalau saudara masih ingat, kita lihat sebentar, ini bagian yang pernah saya singgung juga pada waktu itu. Di dalam kitab Roma, kita lihat sebentar. Kita nanti kembali ke dalam Filipi pasal 2 dengan cepat. Di dalam kitab Roma, ada sesuatu yang kemudian disampaikan juga oleh Rasul Paulus menjadi sebuah penekanan penting untuk kita memahami betapa kita juga jangan menganggap enteng
keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita perhatikan Roma pasal 11. Kita perhatikan di ayatnya mulai yang ke-20. Roma 11 ayat yang ke-20, saya bacakan. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ini bicara tentang Israel, yang kemudian ditolak karena mereka sudah menolak Kristus sebelumnya, karena tidak percaya kepada Kristus. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Tadi dikatakan di dalam kitab Filipi, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi takutlah, ada juga di sini. Ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22 kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Sudah di dalam Kristus, sudah tersambung dengan Kristus, sudah melekat dengan Kristus. Memang tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah di dalam Roma 8. Tetapi memang bukan soal penguasa di langit, bukan soal penguasa di bumi. Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang bisa memisahkan dari kita dari kasih Kristus, kecuali kita sendiri yang keluar dari kasih Kristus. Kita sendiri yang tidak hidup di dalam kasih Kristus. Kita sendiri yang hidup tidak mencerminkan Kristus. Kita tidak menghasilkan buah pertobatan, buah yang menyatakan kemuliaan Kristus. Hati-hati. Dikatakan akan dipotong juga. Bicara surat Kristus, mencerminkan Kristus, menjadi representasi dari Kristus. Sama seperti, saya ajak kita kembali lagi ke dalam kitab Filipi sebentar. Filipi pasal yang kedua, kita kembali Filipi pasal yang kedua. Kita lanjut di ayatnya yang ke-13 dulu sebelum saya sampaikan lanjutan dari pernyataan barusan. Ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14 dan 15 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Seperti tadi lagu yang saya sempat sampaikan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Yesus dikenal sebagai terang dunia. Kita sudah peringati di Natal di bulan Desember yang lalu juga sebagai tema bulan Desember. Dan selanjutnya ketika Yesus sudah naik ke sorga, Tuhan mau kita juga betul-betul merealisasikan, menyatakan kita juga sebagai terang dunia. Bintang-bintang di dunia. Bintang itu menjadi sesuatu yang menarik di tengah kegelapan malam. Saya punya saudara sepupu dari Amerika. Dia paling senang kalau misalnya pergi kemana-mana, wisata alam, malam hari, itu saudara-saudara begadang bukan ngobrol. Begadang itu bukan cuma sekedar kongkow-kongkow, tapi dia lebih senang menatap langit di tengah kegelapan dan memperhatikan bintang-bintang yang begitu banyak. Sangat indah. Bintang menjadi pusat perhatian, makanya tidak heran ada istilah bintang pelajar. Ada bintang iklan. Menjadi pusat perhatian dan menjadi figur contoh. Menjadi trendsetter. Nah, saya mau garis bawahi soal bintang iklan dulu. Waktu dikatakan kita menjadi surat Kristus, lain kata kita menjadi bintang iklannya Tuhan. Kalau dalam istilah yang pernah saya singgung, brand ambassador-nya Tuhan. Sebuah perusahaan ketika dia mau mempromosikan produknya, kadang-kadang dia memerlukan, dia memakai juga
seorang model iklan. Dan tentunya model iklan yang dipakai nggak sembarangan. Harus mencerminkan, merepresentasikan produk yang sedang dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Contoh, kalau perusahaan itu adalah perusahaan kesehatan, tentu yang dipilih bintang iklannya, maaf, bukan bintang iklan yang kurus kering. Tetapi tentu bintang iklan yang kelihatan mungkin tubuhnya atletis, yang kelihatan sehat. Karena dia harus merepresentasikan produk dari perusahaan itu. Kalau itu perusahaan-perusahaan misalnya di dalam lembaga pendidikan, yang menjadi brand ambassador-nya, yang menjadi bintang iklannya, tentu bukan orang-orang biasa. Tapi orang yang sudah dikenal publik sebagai tokoh cendekiawan, intelektual, tokoh intelektual. Sehingga mencerminkan produk atau lembaga yang dipromosikannya. Sama kita juga, kita harus mencerminkan karakter sorga, kita harus mencerminkan karakter Kristus, karena kita sedang mengiklankan Kristus kepada dunia. Kalau tidak, bisa putus kontrak. Perjanjian kerja, perjanjian kontrak lah ya, antara perusahaan dengan bintang iklan atau brand ambassador, itu enggak sembarangan. Si bintang iklan itu harus menjaga betul-betul nama baiknya, bukan cuma sekedar nama baik perusahaan. Dia harus memahami perusahaan itu dengan baik, memahami dalam artian produknya, sehingga dia bisa mengenal, bisa mempopulerkan, mempromosikan produk yang sedang dipromosikan tersebut. Syukur-syukur dan perusahaan akan lebih mencari model iklan yang sudah memakai itu produk juga dan merasakan manfaatnya. Tetapi bukan cuma itu saja, bukan cuma sekedar dia sudah merasakan manfaat dari produk itu sehingga dia bisa menceritakan lebih lagi. Beda dengan orang yang belum pernah mengalami merasakan manfaat dari sebuah produk dengan yang sudah merasakan. Tahu nggak sus, tahu nggak bro, tahu nggak kok, tahu nggak Ci, tahu nggak om, tante, tahu nggak saya pakai produk ini, wih benar-benar loh, ya udah merasakan. Tapi kalau yang belum merasakan, ini produk katanya sih bagus, katanya. Nah Tuhan mau kita menjadi model iklannya Tuhan, mengalami Tuhan juga secara pribadi, secara utuh. Tapi nggak cukup cuma di situ. Tadi dikatakan kita harus menjaga nama baik. Ada beberapa kasus kalau sudah memperhatikan dalam beberapa waktu yang lalu ya. Sempat ada model iklan terkenal, ya, bintang olahraga yang cukup legendaris, saya nggak usah sebut namanya, dari luar negeri. Gara-gara dia melakukan sebuah tindakan yang tidak senonoh, yang tercela, diputus kontraknya dari produk yang menjadikan dia sebagai brand ambassador. Kenapa? Karena dengan sebuah perbuatan yang gak senonoh seperti itu, perusahaan ikut tercemar. Oh ini bintang iklan itu ya. Oh dia melakukan itu ya, dia melakukan ini ya. Hanya perusahaan itu putuskan kontrak. Makanya dikatakan di sini, sebagai bintang-bintang di dunia, kita ini menjadi pusat perhatian. Bahkan bintang selanjutnya saudara-saudara memiliki fungsi manfaat untuk menjadi petunjuk arah jauh sebelum ada kompas, apalagi sekarang ada maps, apapun nama aplikasinya dalam bentuk elektronik. Dulu orang kalau berlayar, dulu orang kalau mengembara berpetualang, dulu orang kalau menjelajah, dulu orang kalau misalnya tersesat, dia akan sangat terbantu kalau dia bisa memahami bagaimana rasi-rasi bintang bisa menunjukkan arah utara, timur, barat, dan selatan. Contohnya rasi bintang, jangan dipikir bintang Scorpio, Aries, apalagi Leo, Virgo itu zodiak, saudara-saudara. Itu astrologi, itu ramalan, itu okultisme. Ini rasi bintang dalam bentuk astronomi, bukan astrologi, bukan zodiak. Bintang Widuk itu bisa menunjuk utara. Rasi bintang salib atau layang-layang itu menunjuk selatan. Jadi bintang memiliki manfaat sebagai petunjuk arah. Apalagi bagi orang yang tersesat, bagi orang yang nggak tahu arah hidup, jalan hidup. Kehidupan orang Kristen yang mencerminkan surat Kristus sebagai bintang-bintang akan memberikan tujuan hidup yang jelas kepada orang dunia yang kehilangan karena dosa. Tetapi dikatakan di sini, coba kita lihat kembali ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada, pertama, beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Ada 3. Tiada beraib,
tiada bernoda dan tidak bercela. Kata tiada beraib itu digunakan katanya amemtos. Apa itu amemtos? Amemtos artinya tidak bernoda, tidak ada cacat. Tak tidak beraib di situ. Itu gambaran sesuatu yang bisa terlihat dari luar, enggak ada cacat. Itu dari luar. Tapi berikutnya, tiada bernoda, itu katanya akeraios. Artinya tidak bercampur, tidak ada tipu muslihat, tulus dan murni. Ini bicara di dalam. Sampai ada seorang pakar teologi ahli yang bilang gini, bahwa kata tiada beraib dan tiada bernoda menunjukkan di depan orang dan di hadapan Allah kita terbukti benar. Bukannya di beraib itu bicara tentang luar, tapi di dalam. Kadang-kadang bicara tentang ketulusan susah saudara-saudara. Untuk kita bisa nilai, benar gak sih orang ini tulus? Berapa banyak kali mungkin dalam pengalaman orang-orang sekitar kita atau bahkan mungkin kita sendiri. Aduh gua kecele ya. Kecele banget. Saya pikir orang itu tulus, gak taunya punya tipu muslihat. Nah itu di dalam. Susah untuk dinilai. Hanya Allah yang mungkin bisa melihat. Tetapi bagaikan bintang di hadapan orang dan di hadapan Allah, kita dinyatakan benar. Nah yang ketiga, yang terakhir, tidak bercela. Ini kata yang menarik sebenarnya. Kata ini digunakan katanya amometos atau amometa. Apa maksudnya tidak bercela amometos amometa di sini? Memang kalau diartikan secara langsung di dalam bahasa aslinya, juga dalam bahasa Inggris, itu tidak bercela. Lalu apa bedanya dengan yang ke satu dengan yang kedua tadi? Nah ini menariknya. Ternyata kata amometos diambil dari dua kata. Yang pertama a, yaitu tidak, artinya tidak. Sedangkan mometa atau mometus diambil dari asal katanya nama seorang dewa Yunani. Itu disadur dari mitologi dewa Yunani. Yang namanya Momus. Siapa itu Momus? Kenapa kok disandingkan dengan kondisi hidup yang bercela? Ini peringatan penting saudara. Ini gambaran karakter yang Tuhan tidak sukai. Momus adalah seorang dewa yang diusir dari Olympus atau dari tempat kehidupan para dewa tinggal. Oleh dewa Zeus diusir. Kenapa? Karena Momus ini punya perangai, punya karakter yang buruk sekali. Apa perangai dan karakternya yang buruk? Dia sebetulnya punya fungsi sebagai penasehat para dewa pada awalnya. Penasehat para dewa. Tapi yang terjadi apa? Kerjaannya apa? Dia nggak ngerjain apa-apa kecuali cuman ngorek-ngorek, cari-cari kesalahan orang. Mempergunjingkan orang, jelek-jelekan orang. Itu Momus. Dia jelekan dewa-dewa yang lain kepada dewa-dewa yang lain. Terjadi perseteruan, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Enggak ada kerjaan lain kecuali gunjing sana, gunjing sini. Jelekan itu, jelekan ini. Bikin kacau, bikin perpecahan, bikin perselisihan. Enggak heran ini kata dipakai juga dalam konteks jemaat Filipi. Yang sedang mengalami perpecahan, yang sedang menghadapi perselisihan. Sampai dia berani juga bahkan nuding-nuding yang menjelek-jelekan dewa Zeus. Yang dianggap dalam mitologi Yunani sebagai pimpinan dari para dewa. Sampai dewa Zeus marah dan bahkan dewa-dewa yang lain juga marah. Akhirnya ini diusir. Nah saudara, tidak bercela di sini artinya apa? Bagaimana kita menjaga perkataan kita. Bukan cuma soal perbuatan kita saja. Bukan hanya perbuatan yang tidak beraib, tidak bernoda di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tapi juga hati-hati dengan perkataan. Karena lewat perkataan kita bisa gagal menjadi suratan Kristus. Lewat perkataan kita tidak mencerminkan Kristus. Karena itu sore hari ini, kalau kita mau menjadi suratan Kristus, kita harus siap menyangkal diri kita. Kita harus siap diubah oleh Tuhan. Kita harus siap mengubah perilaku dan perkataan kita. Sampai pada akhirnya, kalau kita kembali sebagai ayat terakhir di Filipi pasal yang kedua,
sebagai ayat yang terakhir. Kita lihat di bagian-bagian terakhir di dalam perikop yang pertama tadi. Di ayatnya yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, bisa tentang Kristus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9 kita baca bersama, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, diangkat naik oleh Bapa di sorga. Sebagai penutup saudara-saudara, secara cepat kita lihat dua contoh yang utama yang mungkin bisa mencerminkan ini selain Yesus Kristus yang tentu contoh yang paling sempurna. Yusuf dan Daniel. Bagaimana mereka dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan di awal, tapi mereka bisa menjadi bintang-bintangnya Allah di tengah dunia. Di tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Ketika mereka menjaga kehidupannya tetap benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bagaimana Yusuf dalam pekerjaan bertanggung jawab dan tidak mau memanfaatkan situasi, dia tetap menjaga kehidupannya benar di hadapan Allah waktu ada godaan tante Potifar datang, istri Potifar datang. Dia bisa saja melakukan itu dan gak ada yang tahu, tapi dia tahu ada Allah yang melihat. Dia mau benar di hadapan Allah. Daniel tidak mau mencemarkan dirinya. Dia tetap menjaga kehidupannya juga benar di hadapan Allah. Makanya tidak heran dua orang ini dipromosikan oleh Tuhan. Tahun ini mari kita rindukan di mana Tuhan bisa membawa kita naik lebih tinggi dalam kemuliaannya. Tuhan mengangkat dan memberikan kepada kita pengalaman yang lebih lagi untuk mengalami Dia di tahun ini. Tetapi jadilah bintang-bintangnya Tuhan. Jadilah suratan Kristusnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari pemain musik saya maju ke muka. Saya tidak perpanjangkan lebih lagi. Kita akan bangkit berdiri sebelum kita akan berdoa. Mari kita responi firman Tuhan. Dengan pujian tadi bagian rapnya saja. Ku mau bercahaya bagaikan